Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi Susanto. Di sini saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Saya akan mereview jurnal terkait dengan MQTT dan juga Node-RED. Di mana pembahasan pada review jurnal ini adalah terkait dengan mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan. Di sini jurnal yang saya review berasal dari departemen dan juga institut yang berada di Taiwan. Di sini pada arsitektur sistem, jadi pertama yaitu dengan pengumpulan data, di mana data sensor dikumpulkan menggunakan perangkat seperti Raspberry Pi dan protokol komunikasi Modbus. Langkah ini jadi mencakup proses pengembangan perangkat keras untuk membaca data dari sensor. Kemudian yang kedua, menyiapkan widget Node-RED. Jadi digunakan untuk memonitoring dan kontrol di mana data yang dikumpulkan akan divisualisasikan dan dikelola melalui antarmuka Node-RED. Kemudian yang ketiga, integrasi sistem data yang telah dikumpulkan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan monitoring dan pengendalian sistem tersebut. Kemudian yang keempat, komunikasi broker. Sistem menggunakan protokol MQTT broker sebagai server untuk menjembatani komunikasi antara controller dan Node-RED tersebut. Kemudian penerusan data ke dashboard ya. Jadi data yang sudah diintegrasikan diteruskan ke dashboard melalui broker MQTT sehingga memungkinkan visualisasi dan pemantauan data secara real time. Jadi memang pada jurnal yang saya review ini lebih mengarah kepada IoT di mana penggunaannya itu untuk lingkungan hidup ya. Jadi untuk menjaga suhu, mengatur kelembapan dan sebagainya. Kemudian di sini terdapat Modbus protokol ya. Jadi pada Modbus protokol ini terdapat gambar ya. Jadi bila disimulasikan ini kita anggap sebagai sebuah perusahaan atau pabrik ya, atau gudang, di mana pada gudang atau pabrik biasanya memang terdapat beberapa perangkat ya atau slab ini. Jadi seperti pencahayaan atau lampu, kemudian ada kontrol katup air ya. Kemudian juga ada seperti ventilasi atau AC ya. Kemudian juga ada perangkat-perangkat lain seperti timer dan juga alarm ya. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi yang pertama itu nomor 1 ada master ya. Jadi master ini bertindak sebagai pusat pengendalian dan komunikasi. Jadi master ini kan mengirimkan perintah dan menerima data dari perangkat slab melalui protokol Modbus RTU. Kemudian terhubung ke server jarak jauh untuk pengelolaan data yang lebih luas. Nah, jadi baru terhubung kepada perangkat atau slab-slab yang ada dari nomor 2 sampai nomor 5 tersebut. Ya. Jadi fasilitas perangkat lain. Jadi fasilitas semua perangkat slab terhubung ke berbagai subsistem fasilitas. Jadi seperti pencahayaan, HVAC, kemudian aliran air dan perangkat lainnya ya pada simulasi ini. Jadi alur komunikasinya Modbus RTU protokol komunikasi serial yang menghubungkan perangkat master dengan perangkat slab. Kemudian server jarak jauh menerima data dari master untuk memungkinkan akses dan pengelolaan sistem secara jarak jauh. Kemudian di sini ada Modbus protokol setting ya. Jadi pengaturan protokol Modbus yang digunakan untuk komunikasi serial. Jadi ini adalah codingnya ya. Jika kita lihat di sini ada combo thread
yang bernilai 9600. Jadi combo thread ini mengatur baud rate komunikasi serial ke 9600 bps atau bit per second, yang merupakan kecepatan standar untuk protokol Modbus. Kemudian selanjutnya ada COM data bernilai 8. Jadi COM data ini mengatur jumlah bit data menjadi 8 bit, yang merupakan pengaturan umum untuk transmisi data. Kemudian selanjutnya ada COM parity atau N ya. Jadi bernilai N menentukan parity, yang berarti tidak ada pemeriksaan parity. Kemudian yang terakhir COM stop bit bernilai 1, yang dimana COM stop bit ini mengatur jumlah stop bit menjadi 1, yang menandai akhir dari satu frame data. Jadi konfigurasi ini pengaturan dasar yang digunakan untuk memastikan komunikasi serial yang stabil dan kompatibel dalam protokol Modbus. Parameter tersebut biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat seperti sensor atau perangkat kontrol lainnya. Kemudian Modbus protocol request. Jadi struktur frame dalam protokol Modbus yang digunakan untuk komunikasi data itu di sini ada 2 ya. Jadi jenis frame yang ditampilkan yaitu Modbus RTU serial frame dan Modbus TCP frame. Jadi kita bahas yang RTU dulu. Jadi di situ terdapat frame yang digunakan pada serial ini biasanya RS485 ya. Jadi pada slab ID ada identitas perangkat yang akan menerima atau mengirimkan data ke function code. Kemudian function code berfungsi untuk menentukan jenis operasi. Jadi misalkan jenis operasinya itu membaca data atau menulis data. Kemudian pada data aktual yang ditransfer tergantung pada fungsi yang dipilih pada function code tersebut. Kemudian yang terakhir CRC atau error check ya, digunakan untuk memeriksa kesalahan dalam transmisi data tersebut. Berikut selanjutnya pada TCP frame ya. Jadi pada TCP frame ini digunakan dalam komunikasi TCP atau IP. Jadi misalkan pada Ethernet. Yang pertama di situ ada MBAP header ya. Jadi header tambahan untuk mendukung komunikasi berbasis TCP, mencakup informasi alamat dan identifikasi transaksi. Kemudian ada function code ya. Jadi sama seperti pada RTU sebelumnya, menunjukkan operasi yang akan dilakukan. Kemudian pada data aktual yang akan ditransfer. Dalam Modbus TCP, CRC tidak digunakan karena TCP atau IP sudah memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan bawaan ya pada TCP tersebut. Jadi perbedaan utamanya pada Modbus RTU digunakan untuk komunikasi serial dengan CRC untuk validasi, sedangkan pada TCP digunakan untuk komunikasi berbasis jaringan dengan MBAP header sebagai pengganti CRC. Kemudian selanjutnya saya akan coba ya mempraktikkan di mana nanti pada Node-RED juga saya akan menyiapkan sebuah perangkat yaitu ESP8266 sebagai controllernya atau hardwarenya. Oke, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu Node-RED-nya seperti yang saya tampilkan ini. Kemudian kita siapkan satu hardware ESP8266 seperti ini. Oke, jadi di sini kita akan kontrol LED berwarna biru yang ada di ESP8266 melalui Node-RED seperti yang saya tampilkan ini. Jadi 50 milisecond, 100 milisecond sampai 1000 milisecond atau 1 detik.
Jadi nantinya itu akan menentukan kedipnya, lama nyala dan matinya dari si LED di ESP8266 ini. Oke, kita akan coba setelah ini. Kita coba nyalakan. Ya, terlihat nyala secara default worker dip setiap detik. Kita klik 50 second. Nah, berkedip sangat cepat. Kemudian klik 100 milisecond. Makin lambat, 200 milisecond makin lambat, 500 milisecond semakin lambat, 1000 milisecond atau 1 detik. Ini yang paling lambat ya. Jadi ini menggunakan MQTT untuk kirim data ke ESP8266. Kita coba delay ke 50 milisecond lagi nih. Nah, seperti yang kita lihat, kelap-kelipnya makin cepat. Seperti itu. Oke, kita akan coba lihat untuk codingannya. Nah, ini adalah codingan Arduino. Jadi saya menggunakan Arduino untuk coding yang dimasukkan ke ESP8266 seperti di sini. Jadi kami ada handle WiFi dan MQTT. Kesimpulannya yaitu pada review jurnal kali ini sistem IoT berbasis web ini berfungsi atau berhasil mengintegrasikan Node-RED dan MQTT pada Raspberry Pi untuk pengendalian dan pemantauan lingkungan dan pencahayaan. Solusi ini hemat biaya, dapat diaplikasikan secara luas dan meningkatkan efisiensi energi serta pengelolaan perangkat. Demikian review jurnal yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat terbuka atas kritik dan saran. Mohon bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.